Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Karlina dengan NIM belakang 131 dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang reverse logistik. Yang pertama, manajemen. Manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui kerjasama tim, kemampuan untuk melihat integritas dan totalitas pada bagian yang terpisah pada suatu naungan visi dapat dikatakan sebagai seni dari manajemen. Yang kedua, manajemen logistik. Manajemen lebih menitik beratkan pada cara untuk mengelola barang melalui tindakan-tindakan perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, dan penghapusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu reverse logistik. Reverse logistik merupakan semua aktivitas yang di dalamnya terdapat perencanaan, pemrosesan, mereduksi, membuang limbah berbahaya atau non-berbahaya dari produksi, pengemasan, dan penggunaan dari produk. Perkenalkan, nama saya Rania Puspariani dengan NIM belakang 135. Di sini saya akan membahas tentang apply teori. Yang pertama ada fenomena atau masalah. Manajemen pengolahan limbah menyebabkan beberapa perusahaan untuk meningkatkan minat pada logistik terbalik melalui penarikan bahan atau produk dari pengguna akhir untuk mengambil nilai atau menyingkirkan beberapa bahan. Mereka melakukannya untuk melestarikan lingkungan melalui pengumpulan pengujian, pemilahan, pendistribusian ulang, dan daur ulang dari yang terakhir. Kemudian dengan mengambil langkah-langkah seperti itu, sebuah perusahaan dapat menjadi lebih bereputasi dan dengan demikian lebih banyak pekerjaan yang dapat diciptakan. Karena itu, operasi logistik sangat penting untuk pelestarian lingkungan yang dianggap sebagai keuntungan bagi organisasi. Akibatnya, penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang sejauh mana logistik terbalik mempengaruhi manufaktur berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, hipotesis dasar diuji. Ini menyeratkan efek positif dari logistik terbalik pada pembuatan teori yang berkelanjutan dengan hipotesis fakta. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mempelajari pengaruh logistik terbalik pada manufaktur berkelanjutan, yaitu kinerja lingkungan, performa ekonomi, dan kinerja sosial. Dan yang ketiga ada ringkasan kerangka pemikiran atau teori yang digunakan. Yang pertama ada reverse logistik. Para peneliti menganggap proses reverse logistik sebagai konsepsi yang membantu mengurangi biaya produksi dan membatasi tekanan lingkungan yang bertujuan untuk mendaur ulang dan membuat pabrik dihormati. Ini memainkan peran penting dalam pengurangan limbah dan pembentukan lingkungan manufaktur yang ramah lingkungan. Yang kedua adalah manufaktur berkelanjutan. Kementerian Perdagangan Amerika Serikat mendefinisikan manufaktur berkelanjutan sebagai pembentukan pembuatan produk dengan efek negatif yang lebih sedikit dengan menggunakan operasi yang adil. Proses ini harus menghemat energi dan sumber daya alam dan tidak berbahaya bagi staf, masyarakat, dan konsumen. Lalu yang ketiga adalah reverse logistik dan manufaktur berkelanjutan. Penelitian ini berhipotesis bahwa H1. Ada hubungan efek positif dengan signifikasi statistik dan makna antara reverse logistik manufaktur berkelanjutan. H2. Mengatakan ada hubungan efek positif dengan statistik dan signifikasi makna antara reverse logistik kinerja lingkungan. H3, ada hubungan efek positif dengan statistik dan signifikasi makna antara reverse logistik kinerja ekonomi. H4 mengatakan ada hubungan efek positif dengan statistik dan signifikasi makna antara reverse logistik kinerja sosial. Perkenalkan, nama saya Eris Rismawati dengan NIM belakang 136. Nah, di sini saya akan membahas mengenai metode. Untuk metode yang digunakan, jurnal utama di sini menggunakan metode dengan teknik statistik yang digunakan untuk deskriptif dan analis variabel. Nah, penelitian dan menguji untuk hipotesis dengan mengandalkan aplikasi SPSS dan AMOS. Kemudian aplikasi AMOS ini telah digunakan dalam manajemen et al. Brow et al. 2018 dan Albrow and Al-Nur 2017. Nah, kemudian Cronbach Alpha juga terbiasa memastikan keandalan tindakan
Kemudian model yang sesuai untuk memastikan validasi model, korelasi person untuk menetapkan koefisien antara variabel, dan analis jalur untuk menguji hipotesis model. Selain itu, desain penelitian saat ini akan didasarkan pada desain kuantitatif yang berkonsentrasi pada metode turunan, yaitu pendekatan deduktif. Nah, metode penjelasan akan diadopsi yang ini artinya pola menjelaskan hubungan kuasif antara variabel daripada menguji hipotesis. Kemudian di sini ada selanjutnya sampel dan populasi. Untuk sampel dan populasi, studi ini diterapkan pada karya-karya perusahaan minyak di Irak, yaitu Lukoil. Nah, Lukoil ini di mana perusahaan minyak Rusia yang memasuki Irak pada tahun 2010. Perusahaan minyak Rusia Lukoil dilandasi operasi Timur Tengahnya, yaitu proyek utama sekarang di proyek Kurna 2 Barat. Sampel penelitian dipilih secara acak, terutama sekarang di proyek sampel termasuk 208 orang dari total 600 orang. Kemudian penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data. Nah, pertanyaan multi pilihan digunakan untuk mendapatkan jawaban kuesioner akhir termasuk 29 item berdasarkan 2 variabel dasar. Kemudian semua komponen diukur berdasarkan 5 level mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Nah, kemudian di sini yang terakhir itu ada pembahasan dan diskusi hasil jurnal, yaitu referensi logistik dan peranannya dalam manufaktur berkelanjutan telah dibahas sehubungan dengan efektifnya terhadap kinerja lingkungan, ekonomi, dan sosial organisasi. Nah, kemudian dengan demikian korelasi ini telah mengubah seri total impor yang bertujuan untuk mengintegrasikan logistik utama dengan reverse logistik untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Kemudian dengan demikian hipotesis ini telah diuji untuk memastikan hubungan efektif antara reverse logistik dan manufaktur berkelanjutan. Nah, dari hasil penelitian di sini terdapat kesimpulan ada efek langsung dari reverse logistik pada manufaktur berkelanjutan. Akibatnya surut dan penggunaan kembali membantu kelestarian lingkungan melalui pengurangan limbah. Yang kedua, yaitu ada efek positif langsung antara reverse logistik terhadap lingkungan, yaitu sebagai akibat efek mencerminkan peran penting dalam mendorong kerja sukarela di mana lingkungan dapat dilestarikan kembali dalam mendorong menguntungkan positif langsung antara reverse logistik dan kinerja ekonomi dan sosial. Hasil ini menekankan peran besar yang dimaksud oleh reverse logistik pendamping dalam hal daur ulang bagian-bagian produk perawatan untuk pengembangan seperti sensor dan orang-orang yang seperti sensor dan orang-orang dalam perubahan. Ini dilakukan dengan menciptakan pekerjaan yang mengarah pada peningkatan pendapatan dan peningkatan kesehatan dalam keselamatan staf masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara jurnal utama dengan jurnal pembanding yang berjudul Reverse Logistic Transportation and Packaging Concept in Automotive Remanufacturing, Sundin 2018. Dengan persamaan, jurnal utama dan jurnal pembanding keduanya memiliki temuan yang mengindikasikan bahwa ada efek positif langsung dari reverse logistik pada manufaktur berkelanjutan. Sedangkan perbedaannya pada jurnal utama masalah terdapat pada efek lingkungan, pembangunan ekonomi, dan globalisasi. Sedangkan pada jurnal pembanding hasilnya menunjukkan bahwa masalah utamanya muncul di bidang logistik, yaitu konsep kemasan yang tidak melindungi produk secara optimal. Jadi kesimpulannya dapat dinyatakan bahwa proses logistik harus dioptimalkan untuk meningkatkan bisnis. Mempertimbangkan hal ini, temuan yang penting bagi perusahaan beroperasi dalam rantai pasokan loop tertutup adalah bahwa kemasan seringkali tidak didefinisikan secara jelas untuk proses penting logistik balik. Selain itu,
Sistem pengemasan bekas seringkali tidak optimal dan berisiko membahayakan lingkungan yang menyebabkan biaya tambahan. Jurnal yang kedua yang berjudul Identifikasi Penanganan Kembali Produk Elektronik Rumah Tangga Leni Herdiani tahun 2020. Dengan persamaan, keduanya sama-sama memiliki strategi berkelanjutan, yaitu memberikan fleksibilitas perusahaan dalam memenuhi kebutuhan generasi mendatang melalui inovasi dan relokasi. Sedangkan perbedaannya, pada jurnal utama membahas tentang eksplorasi dan produksi minyak dan gas dengan sejumlah perusahaan industri minyak. Pada jurnal pembanding membahas tentang bagaimana cara mengidentifikasi kegiatan penanganan limbah elektronik. Yang jadi kesimpulannya adalah reverse logistik atau logistik terbalik adalah kegiatan manajemen barang yang tidak lagi digunakan oleh konsumen atau barang dalam bentuk pengembalian dari mitra dalam rantai pasokan untuk dikembalikan ke asal. Karena produk tidak berfungsi dengan baik atau fungsi barang tidak diperlukan. Limbah elektronik menjadi sebuah masalah yang tengah dihadapi dewasa ini. Adapun cara penanganan limbah yaitu dengan pendaur ulangan atau recycle, upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Judul penelitian yang akan saya bahas yaitu pengembangan model daur ulang sampah plastik dalam jaringan sistem reverse logistik Suryana 2019. Persamaannya, kedua jurnal sama-sama mempercayai bahwa sistem logistik terbalik di Indonesia saat ini menjadi salah satu alternatif terbaik yang dapat membantu dalam mengurangi sumber daya bahan baku dan terbukti memberikan nilai ekonomis bagi para pelaku bisnis. Perbedaannya yaitu pada jurnal utama, penelitian menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data, sedangkan pada jurnal ini, penelitian dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung di lapangan dengan entitas yang terlibat dalam sistem logistik terbalik ini. Jadi kesimpulannya, pada jurnal ini, optimasi model daur ulang sampah plastik dalam sistem jaringan logistik terbalik di Indonesia dihasilkan model matematis linear programming dengan fungsi tujuan untuk meminimalisir total biaya sistem membalikan logistik daur ulang berdasarkan variabel keputusan antara lain adalah jumlah dan kapasitas sampah plastik, lokasi, dan rute transportasi. Di sini ada perbandingan antara jurnal utama dan jurnal terkait, yaitu yang berjudul The Impact of Reverse Logistics on Operational Performance. Di sini terdapat persamaan pada jurnal tersebut, yaitu jurnal utama dan jurnal pembanding sama-sama menerapkan operasi reference logistik karena lebih banyak peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk mereka dan mengurangi biaya rantai pasokan atau end-to-end mereka. Nah, selain dari persamaannya, di sini juga terdapat perbedaannya, yaitu untuk jurnal utama melakukan penelitian tentang pengaruh reverse logistik pada manufaktur berkelanjutan, sedangkan untuk jurnal pembanding ini membahas tentang dampak reverse logistik terhadap kinerja operasional. Nah, sehingga di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil menunjukkan kinerja perusahaan akan meningkat. Kemudian karena adopsi reverse logistik, selain itu jumlah negara maju dan berkembang telah mengadopsi reverse logistik dan mengabaikan ideologi rantai pasokan perusahaan mereka. Nah, yang meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu didasarkan agar perusahaan beralokasi di Mumbai, India yang harus mengadopsi reverse logistik di perusahaan mereka untuk meningkatkan kinerja keseluruhan termasuk kinerja lingkungan operasional dan keuangan. Selanjutnya, jurnal yang kelima berjudul Pengaruh Green Sourcing, Green Manufacturing, dan Green Packaging terhadap reverse logistik PTX di Jakarta. Persamaannya dengan jurnal utama bahwa keduanya sama-sama melakukan penelitian atau analisis untuk melihat
pengaruh yang signifikan terhadap reverse logistik, kemudian sama-sama menggunakan metode dengan menggunakan metode pengumpulan data karyawan. Kemudian perbedaannya antara jurnal utama dengan jurnal pembanding yaitu pada jurnal utama, sampel penelitian terdiri dari 208 karyawan dan mereka dipilih secara acak. AMOS 22 digunakan untuk menganalisis data, sedangkan pada jurnal pembanding, pengumpulan data terdiri dari 90 karyawan bagian operasional yang selanjutnya atas data yang dikumpulkan dianalisis desain menggunakan regrensi ganda. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua jurnal melakukan analisis untuk mengetahui pengaruh yang signifikan mengenai reverse logistik dengan metode yang hampir sama dan hasil yang dihasilkan oleh kedua jurnal menghasilkan hasil yang positif. Jurnal yang keenam berjudul Exploring Reverse Logistic Practice. Persamaan yang terdapat pada kedua jurnal antara jurnal utama dan jurnal pembanding yaitu pada keduanya sama-sama membicarakan mengenai bagaimana mengatasi masalah lingkungan dan berfokus pada pergerakan dan pengolahan produk. Kemudian, untuk perbedaan kedua jurnal, di sini jurnal utama menunjukkan bahwa manajemen perusahaan membandingkan reverse logistik yang diwakili oleh konsep-konsep seperti mengintegrasikan seri import dan seri import tertutup sebagai bagian yang berpengaruh pada proses manufaktur, termasuk manufaktur yang berkelanjutan. Sedangkan pada jurnal pembanding di sini menggunakan faktor-faktor penting yang terdiri dari 4W, 1H, yang dapat membuat satu organisasi menerapkan praktik reverse logistik dengan efisien, efektif, dan sukses. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua jurnal mempunyai tujuan melakukan penelitian adalah untuk mengeksplorasi dan memahami definisi konsep dan membalikkan praktek logistik. Pada jurnal ketujuh yang berjudul Reverse Logistics for Return Management and Retail, A Systematic Literature Review for 2007-2016, KTS Dian 2019. Dapat persamaan pada kedua jurnal yaitu jurnal utama dan jurnal terkait yaitu sama-sama melakukan penelitian untuk mempelajari efek reverse logistik pada manufaktur berkelanjutan, lingkungan sosial atau lingkungan ekonomi. Perbedaan kedua jurnal, di sisi jurnal utama menunjukkan untuk metode yang digunakan adalah dengan kuesioner yang dirancang atau didistribusikan di antara karyawan satu perusahaan minyak multinasional yang beroperasi di Irak Selatan. Sedangkan untuk jurnal pembanding, metode yang digunakan adalah P-identifikasi pertama VIED. Di sini 10 studi dianalisis ditandai tujuan sebagai eksplorasi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah identifikasi pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif campuran. Lalu, kesimpulan dari jurnal ini berdasarkan hasil analisa yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua jurnal menyimpulkan bahwa logistik balik dan perannya dalam manufaktur berkelanjutan telah dibahas sehubungan dengan efeknya terhadap kinerja lingkungan, ekonomi, dan sosial organisasi. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan antara jurnal utama dengan jurnal pendukungnya. Nah, untuk jurnal pendukung yang akan saya bahas yaitu berjudul Novel Hybrid Multiple Attribute Decision Making Approach for Outsourcing Sustainable Reverse Logistic. Nah, untuk persamaannya, kedua jurnal ini beranggapan bahwa logistik balik mencakup semua 3 dimensi berkeberlanjutan. Nah, dengan mengurangi biaya sebagai bagian ekonomi, lingkungan dengan melindungi lingkungan dengan pembuangan, daur ulang, dan proses lainnya sebagai bagian lingkungan. Lalu untuk perbedaannya, jurnal utama ini melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner yang dirancang dan didistribusikan di antara karyawan di satu perusahaan minyak multinasional. Setelah itu data dianalisis menggunakan AMOS 22. Sedangkan jurnal terkait ini melakukan penelitian menggunakan pendekatan pembuatan keputusan multi-atribut hibrid atau MADM. Maka kesimpulannya berdasarkan hasil analisis kedua jurnal
bahwa pada proses seleksi metode evaluasi harus mencakup metode pembobotan untuk menentukan kontribusi yang tepat dari setiap kriteria pada proses seleksi. Kemudian di sini ada jurnal selanjutnya yang akan saya bahas perbedaan dan persamaannya dengan jurnal utama, yaitu jurnal pendukung yang berjudul Combining or Separation Forward and Reverse Logistic, di mana kedua jurnal ini sama-sama melakukan pendekatan dengan pengembangan skala mulai dari 0% hingga 100% atau pemisahan penuh. Keduanya menggunakan teori kontingensi. Jurnal mengidentifikasi faktor konseptual yang dijelaskan dalam RL literatur yang menentukan tingkat kombinasi yang paling menguntungkan. Untuk perbedaannya, pada jurnal utama ini tujuannya, perbedaannya ini bisa dilihat dari tujuannya. Untuk jurnal pertama atau jurnal utama ini, ia memiliki tujuan untuk mencapai keputusan bersama dengan implikasi dan saran arah penelitian di masa depan. Sedangkan jurnal terkait ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang menentukan posisi yang paling menguntungkan. Kemudian jadi kesimpulannya, kedua jurnal ini menyarankan permintaan pelanggan sebagai hal penting untuk mengembalikan desain logistik serta pembelajaran dari arus produk terbalik. Selanjutnya, analisis dapat menilai bagaimana dampak lingkungan yang terkait dengan setiap faktor kontekstual dapat dimasukkan ke dalam kerangka kerja untuk mencapai pandangan holistik dan mendorong utama untuk menerapkan logistik terbalik. Jurnal yang ke-10 yaitu Reference Logistic and Closed-Loop Supply Chain of Waste Electrical and Electronic Equipment, a Comprehensive Literature Review. Persamaannya, jurnal utama dan jurnal terkait memiliki persamaan, bahwa studi kualitatif diidentifikasi dan ditinjau dengan kesenjangan penelitian dalam literatur didiagnosis untuk menyarankan masa depan peluang penelitian. Ulasan pertama dari jenisnya yang dapat memberikan referensi yang bermanfaat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi industri untuk pemahaman yang lebih baik. Perbedaannya, dalam jurnal utama ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi industrialisasi berkelanjutan, yang merupakan salah satu penentu penelitian ini. Misalnya, penelitian sebelumnya dapat membahas rantai pasokan loop tertutup dari desain berkelanjutan di dekat model studi saat ini. Sedangkan jurnal terkait melibatkan 4 langkah metode. Yang pertama, pengumpulan bahan. Yang kedua, descriptive analysis. Yang ketiga, pemilihan kategori. Dan yang keempat, evaluasi materi. Kesimpulannya, kedua jurnal untuk menghadapi penelitian saat ini beberapa keterbatasan. Dan dengan demikian, temuannya harus ditafsirkan dengan hati-hati. Pertama, penelitian ini adalah cross-sectional. Variabel penelitian diukur pada satu waktu, sehingga mungkin ada kebutuhan untuk perhatian karena alasan lain. Namun, kami mencoba untuk menanyakan sampel penelitian tentang evaluasi variabel secara umum dan konferensif dari pengalaman mereka selama periode yang panjang. Yang kedua, berkenaan dengan masyarakat dan sampel penelitian. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila dengan NIM belakang 141. Sekarang kita masuk ke dalam alasan pengembalian produk. Menurut Descartes tahun 2004, produk dikembalikan atau dibuang dikarenakan produk yang dihasilkan tidak berfungsi secara baik atau dikarenakan oleh fungsi barang tersebut sudah tidak dibutuhkan. Terdapat beberapa alasan retur produk yang ada di dalam hierarki rantai pasok.
dimulai dengan manufaktur, lalu didistribusikan hingga produk jadi sampai ke konsumen akhir. Oleh sebab itu, Dekker membagi alasan pengembalian produk menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada manufacturing rate run. Pada manufacturing rate run meliputi semua komponen atau barang yang ada di fase produk. Yang pertama ada raw material surplus, yang kedua quality control rate run, dan yang terakhir production leftover atau byproduct. Yang kedua, ada distribution rate run. Pada distribution rate run ialah semua pengembalian yang terdapat pada fase distribusi. Meliputi yang pertama, produk rekal, yang kedua B2B atau business to business commercial rate run, yang ketiga, stock adjustment, dan yang terakhir, fungsional rate run atau distribusi item, carrier, dan packaging. Dan yang terakhir ada customer rate run, terdiri dari yang pertama B2C, commercial rate runs atau reimbursement quarters, yang kedua warranty rate runs, yang ketiga service rate runs atau repair spare part, yang keempat end of us rate run and end of life rate runs. Perkenalkan, nama saya Rati Rahmawati dengan NIM 51111811143. Saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong referensi logistik. Terdapat 3 faktor pendorong yang dapat menimbulkan terjadinya referensi logistik, yaitu yang pertama ekonomi. Retur produk dapat dijadikan sumber untuk pemulihan nilai dengan cara menggunakan kembali produk. Remanufaktur merupakan suatu bagian yang akan digunakan sebagai cadangan atau sisa daur ulang untuk memulihkan nilai material. Yang kedua, perundang-undangan. Perundang-undangan yang dimaksud di mana ada suatu peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk memperbaiki produknya atau mengembalikan ke tempat asalnya. Yang ketiga, good corporate citizenship. Corporate citizenship mementingkan suatu nilai atau prinsip di mana dorongan dari organisasi atau perusahaan yang terlibat bertanggung jawab dengan referensi logistik. Suatu perusahaan dapat disebut good corporate citizenship dilihat dari perilaku baik untuk orang di sekitarnya. Perbedaan forward logistik dengan referensi logistik. Menurut Dainer, ada beberapa perbedaan besar yang ada antara forward logistik dengan referensi logistik, yaitu bisa dilihat di tabel 2.1 perbedaan forward logistik dan referensi logistik. Secara keseluruhan, forward logistik tujuannya pun lebih jelas dan mudah dilakukan, sedangkan referensi logistik tujuannya pun tidak jelas dan lebih sulit. Perkenalkan, nama saya Betaria Dara Adinda dari kelompok 1 dengan NIM belakang 147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses reverse logistik. Nah, untuk alur prosesnya di sini ada returned produk yang kemudian dikoleksi, lalu diseleksi dengan cara reuse, repair, remanufacturing, atau recycling, refurbishing, atau retrieval. Nah, kemudian baru dilihat, apabila didistribusi. Kemudian setelah diseleksi, maka akan ada disposal atau incineration. Nah, jadi maksudnya di sini yaitu produk yang dapat diperbaiki kembali itu dikoleksi terlebih dahulu atau disimpan, kemudian diseleksi. Kemudian menyeleksinya ini bisa apakah digunakan kembali, harus diperbaiki, atau di remanufacturing atau daur ulang perbaikan. Kemudian perbaikan, lalu mendistribusikannya kembali. Kemudian setelah diseleksi, maka apakah harus disposal atau harus ada pembuangan atau insinerasi atau pembakaran sampah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada sistem perbaikan produk, di mana ada alurnya di sini untuk return of used product. Kemudian bagi yang disposal bisa di recoverable inventory, lalu recovery process, kemudian serviceable inventory yang dari outside procurement production, kemudian demand for new product, atau bisa dijelaskan di sini bahwa pengemasan kembali produk bekas dari pembuangan itu yang tadi, kemudian dilakukan di persediaan dipulihkan. Apakah lalu proses pemulihan
Kemudian produk di luar pengadaan di ke persediaan yang dapat diperbaiki. Lalu kemudian akan muncul permintaan untuk produk baru. Jika sudah ke situ alurnya mengulang kembali seperti itu. Jadi penanganan barang-barang return baik berupa salvaged atau scarce disposal merupakan bagian dari proses yang berkaitan erat dengan reverse logistik dan juga merupakan komponen logistik yang memerlukan perhatian lebih. Apalagi pelanggan menuntut kebijakan return yang lebih fleksibel yang berhubungan dengan proses daur ulang dan lingkungan hidup. Barang-barang di return bisa dikarenakan kerusakan produk, kadaluarsa, kesalahan pengiriman, dan alasan-alasan lainnya. Perkenalkan, nama saya Norma Yunita dengan NIM belakang 148. Di sini saya akan membahas tentang sistem pemulihan produk. Terlihat pada gambar 13.5, perusahaan yang para pelanggannya mengembalikan produk dikarenakan produk masih dalam jaminan perbaikan, penggantian, produksi atau daur ulang, biaya reverse logistik cenderung lebih tinggi dibandingkan biaya forward logistik. Memindahkan produk melalui konsumen menuju produsen akan 5-9 kali lipat lebih lama daripada memindahkan produk yang sama dari produk ke konsumen. Kesimpulan, hasil dari jurnal utama, The Effect of Reverse Logistics on Sustainable Manufacturing, atau efek reverse logistik pada manufaktur berkelanjutan, telah menunjukkan bahwa manajemen perusahaan memandang logistik terbalik, yang diwakili oleh konsep-konsep seperti mengintegrasi seri impor dan seri impor tertutup. Sebagian besar yang berpengaruh pada proses manufaktur, termasuk manufaktur yang berkelanjutan. Akibatnya, ini dapat mempengaruhi operasi dinamis kelestarian lingkungan yang pada gilirannya mempengaruhi lingkungan, kinerja sosial ekonomi.